Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran PPKN dalam materi Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat peristiwa Sumpah Pemuda. Siswa mampu mengidentifikasi persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Setelah terbangunnya persatuan yang kokoh, maka perjuangan para pendiri bangsa akhirnya terwujud. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah 1. Kebangkitan Nasional Indonesia. Yang kedua, semangat Sumpah Pemuda. Ketiga, bentuk NKRI. Keempat, ancaman terhadap keutuhan NKRI. Kelima, menentukan keberhasilan pembangunan. Keenam, upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Dan ketujuh, manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Bahasan yang pertama adalah masalah kebangkitan nasional Indonesia. Latar belakang dari kebangkitan nasional Indonesia yang pertama adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang berupa rempah-rempah sehingga penjajah masuk ke dalam Indonesia untuk menguasai bangsa Indonesia. Sedangkan untuk latar belakang yang kedua adalah berbagai kegagalan yang dihadapi oleh pejuang daerah di Indonesia. Berbagai kegagalan yang dihadapi oleh pejuang daerah di Indonesia lama-kelamaan menimbulkan kesadaran untuk mengubah strategi perjuangan. Oleh karena itu, lahirlah pergerakan nasional yang diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan diketuai oleh Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menandai periode kebangkitan nasional. Beberapa tahun kemudian bermunculan organisasi lain seperti Serikat Dagang Islam, Indese Party, dan berbagai organisasi nasional lainnya. Bahasan yang kedua, yakni semangat Sumpah Pemuda. Berdasarkan inisiatif dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa kita singkat dengan PPPI, diadakanlah Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda I yang diadakan oleh kumpulan pemuda di Indonesia. Nah, hasil dari Kongres Pemuda ini adalah teks Sumpah Pemuda. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Bahasan yang ketiga adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan NKRI diselenggarakan dengan asas desentralisasi. Desentralisasi berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan di wilayah masing-masing.
Asas desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan otonomi daerah. Sedangkan otonomi daerah adalah hak bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Pembahasan yang keempat adalah ancaman terhadap keutuhan NKRI. Yang pertama adalah ancaman dari luar negeri. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda masih belum mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda kemudian melakukan agresi militer Belanda 1 dan 2. Tujuannya agar bisa menguasai kembali wilayah Indonesia. Akan tetapi, rakyat Indonesia berhasil mengusir Belanda dan mempertahankan kemerdekaan berkat semangat persatuan dan kesatuan. Ancaman yang kedua yakni ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri yang muncul antara lain Gerakan Aceh Merdeka atau biasa kita sebut dengan GAM, Republik Maluku Selatan atau RMS, Gerakan Papua Merdeka. Nah, gerakan ini bertujuan memisahkan diri dari wilayah NKRI dan mendirikan negara baru. Bahasan yang kelima adalah menentukan keberhasilan pembangunan. Yang pertama adalah tujuan NKRI dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dari tujuan NKRI inilah maka akan terciptakan masyarakat yang sejahtera yang dapat ditunjukkan melalui ciri-ciri sebagai berikut, yaitu hidup dalam suasana yang aman dan damai, hidup makmur, tersedianya berbagai fasilitas untuk memudahkan kegiatan sehari-hari. Nah, tujuan NKRI ini dapat dicapai melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segala bidang kehidupan, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bahasan yang keenam adalah upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah memiliki wawasan Nusantara. Yang kedua, menjaga kesatuan bangsa dan wilayah NKRI. Pembahasan yang ketujuh adalah manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Manfaat ini bisa kita dapatkan ketika di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.